Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di Kingdom Generation. Hari ini Kak Rosi ditemani oleh Fidel yang sangat ganteng. Wih, Fidel, apa kabarnya hari ini, Fidel? Baik, Kak. Baik ya. Fidel semakin besar nih. Fidel udah kelas berapa sekarang? 3, Kak. Oh, kelas 3 ya. Fidel makannya banyak ya, makanya cepet gede ya. Iya, iya ya. Nah, Fidel, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang firman Tuhan. Kita mau belajar salah satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Yunus. Dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa. Nah, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yunus 1 ayat 1 yang sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yunus. Yunus itu adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi di saat Tuhan memanggil Yunus untuk menyelamatkan bangsa Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, hari ini kita mau bertanya dulu sama Fidel. Fidel, apa sih yang menjadi cita-citanya Fidel? Menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan. Ya, kita juga semuanya anak Tuhan. Apakah Fidel mau menjadi seorang hamba Tuhan atau melayani Tuhan? Iya. Oke. Iya. Jadi kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, mau melayani Tuhan, berarti kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita dipakai oleh Tuhan. Nah, Fidel itu kan orang yang diberkati Tuhan dan anak yang sangat rajin. Kalau Fidel nih, kita melihat tadi Paulus itu seorang nabi yang dipakai Tuhan, tapi di saat Yunus dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe, kota yang sangat besar itu, dia melarikan diri. Kenapa Yunus melarikan diri? Karena dia tahu bahwa orang Niniwe itu adalah musuh bangsa Israel. Makanya Yunus tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sana. Dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, Kak Rosi mau tanya nih sama Fidel. Fidel, kalau disuruh papa sama mama, taat nggak sama mama sama papa? Taat, Kak. Taat. Oh, beneran? Apa sih yang pernah disuruh mama sama papa itu di rumah yang Fidel kerjakan? Ngepel sama cuci piring sama bantuin papa nyuci mobil, Kak. Oh gitu. Jadi Fidel bisa nyuci piring, bisa bersihin rumah dan nyuci mobil. Oh gitu ya. Hebat juga ya Fidel ya. Nah, sekarang Fidel taat nggak sama Tuhan? Taat, Kak. Taat. Apa aja sih yang dilakukan Fidel taat sama Tuhan? Contohnya seperti apa? Berdoa, baca Alkitab. Oh, berdoa, membaca Alkitab, Kak. Alkitab. Berarti Fidel itu kalau berdoa apa setiap hari atau bolong-bolong? Setiap hari, Kak. Setiap hari berdoa. Yang didoakan Fidel apa aja sih? Papa, mama, sama semua orang. Semua orang. Semua orang maksudnya siapa sih? Yang orang tidak dikenal juga. Oh, orang yang tidak dikenal Fidel juga didoain. Supaya apa? Supaya mereka diberi kesehatan. Oh, supaya mereka diberi kesehatan. Terus supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus ya. Karena kita melihat nih, bangsa Niniwe itu ternyata mereka adalah orang-orang yang Jahat. orang jahat. Dan mereka orang-orang yang suka Berbuat berbuat dosa. Dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa sekali loh. Tuhan Yesus itu kan ingin menyelamatkan
semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini, bukan hanya bangsa Israel aja, Fidel, tapi semua orang. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sebagai anak-anak sekolah minggu juga kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, Fidel kalau di sekolah ada nggak sih temannya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Semua berarti Fidel itu di sekolah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Agamanya sama dengan Fidel. Iya. Iya. Oh, sekolahnya Fidel di mana sih, Fidel? Serapin. Oh, di Serapin. Oh ya. Kalau Fidel itu mau ke sekolah diantar papa sama mama. Papa. Oh, diantar Kadang papa. papa, kadang mama. Oh, kadang papa, kadang mama. Terus kalau pulangnya? Hmm. Pulang Mama, sendiri? Mama. Oh, dijemput juga ya? Oke. Fidel, ini kan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Fidel suka nggak menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-temannya? Iya, Kak. Apa coba yang ceritain sama teman-temannya? Kalau kayak Tuhan Yesus itu baik, Terus? memberi kita kesehatan, diberi umur panjang. Oh gitu. Jadi Fidel suka cerita di sekolah bahwa Tuhan Yesus itu baik, terus memberikan kesehatan buat kita, ya. Terus apa lagi? Ya. Supaya umur kita panjang gitu ya. Fidel pernah nggak berdoa supaya Tuhan berikan kepandaian buat Fidel? Iya, Kan Kak. tadi Kak Rosi nanya, Fidel itu kan cita-citanya menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau Fidel mau menjadi hamba Tuhan, baca Alkitab itu di rumah berapa kali sih sehari? Atau baca Alkitab itu mulai dari mana sih dulu pertama? Dari kejadian, Kak. Dari Kejadian sampai Sampai habis. ya. Nah, sekarang Fidel kalau di rumah sehari itu baca Alkitab berapa pasal? Kadang 2, kadang 1. Oh, kadang 2, kadang 1, jadi nggak tentu ya. Nah, terus kalau Fidel berdoa itu malam atau pagi? Pagi, siang, sore, malam. Jadi kayak makan itu ya, makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya doanya ya. Jadi sama seperti ini ya, seperti Daniel ya, dia berdoa siang, malam, pagi. Emang iya, kita harus berdoa karena Tuhan bilang tetaplah berdoa karena Tuhan menyuruh kita berdoa. Nah, kita kembali lagi ke Yunus. Yunus itu kan tadi dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, dia masuk ke kapal. Habis itu dia membayar biaya perjalanannya. Habis dia masuk, dia pergi ke dalam kapal yang paling bawah. Akhirnya di situ dia apa? Tidur ya. Coba, tapi kita melihat di situ karena dia lari dari panggilan Tuhan, Tuhan membuat apa itu? Badai yang sangat dahsyat ya. Akhirnya kapal itu goncang ya. Goncang karena angin lautnya kencang sekali. Terus orang-orang yang dalam kapal itu ketakutan enggak? Takutan, Kak. Ketakutan ya. Ketakutan. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka berseru-seru kepada Tuhan mereka. Benar nggak? Mereka berseru-seru kepada Tuhan mereka. Mereka terus kapten kapalnya juga ketakutan. Dia perintahkan semua barang-barang yang ada di situ dibuang ke laut. Nah, tetapi badainya semakin kencang nggak? Iya. Semakin kencang. Ternyata mereka lihat Yunus ada di bawah tidur dengan nyenyak. Coba, bisa ya kapalnya sudah oleng ke kanan ke kiri, badainya udah sangat dahsyat, tapi Yunusnya bisa tidur dengan nyenyak. Nah, akhirnya kira-kira Yunus menyadari kesalahannya enggak? Iya, Kak. Akhirnya Yunus menyadari kesalahannya, akhirnya apa? Dia berkata sama orang-orang itu, lemparkan saya ke dalam laut supaya lautnya menjadi tenang. Nah, luar biasa ya, tapi akhirnya Yunus menyadari kesalahannya. Nah,
Kalau kita berbuat dosa adik-adik yang ada di rumah, atau kita suka melawan orang tua kita, papa kita, mama kita, atau guru kita, atau kakak kita, siapapun, kita harus menyadari kesalahan kita, terus kita minta maaf kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada siapa lagi? Kepada mama kita, kepada papa kita, karena kita suka melawan. Nah, Yunus juga seperti itu. Dia menyadari kesalahannya, akhirnya dia dibuang ke laut. Terus apa yang terjadi di situ? Akhirnya Yunus apa? Dimakan apa? Ikan. Dimakan ikan yang sangat besar. Nah, tapi di dalam perut ikan itu kira-kira Yunus mati enggak sih? Enggak ya. Dia tetap dilindungi oleh Tuhan. Nah, berapa hari Yunus di dalam perut ikan? 3 hari, Kak. 3 hari, 3 malam. 3 malam. Nah, akhirnya Yunus itu diperintahkan Tuhan dimuntahkan ikan itu ke daratan. Tetap di mana? Di kota Niniwe. Nah, akhirnya karena Yunus menyadari kesalahannya, akhirnya dia melakukan perintah Tuhan enggak? Akhirnya dia sadar, dia bertobat, dan dia mengakui kesalahannya. Dia berdoa, Tuhan ampuni saya gitu ya. Akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan, dan dia akhirnya mau enggak menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kota Niniwe? Mau ya? Nah, itu kita juga sebagai anak sekolah minggu yang ada di rumah juga, teman-teman kita semua, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita satu-satunya. Coba nih kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pidel, coba baca Pidel ya, yang kencang ya suaranya ya. Yuk. Kata Yesus kepada aku, jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, firman Tuhan katakan apa tadi, Pida? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, jalan keselamatan itu hanya ada di siapa, Pidel? Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, Pidel, kalau di rumah, kalau ada teman-temannya yang nakal, kira-kira Pidel pernah nggak ngasih tahu jangan nakal? Pernah, Kak. Pernah ya? Atau pernah nggak sih Pidel nakal, ganggu cicinya gitu, atau bantu ngerecokin mamanya lagi kerja? Pernah nggak sih? Nggak pernah ya? Ih, baik banget ya Pidel ya. Kita harus mencontoh seorang Pidel yang selalu berbuat baik, nggak pernah nakal. Kalau Pidel di rumah suka main handphone lama-lama nggak? Enggak. Ada waktunya ya dikasih ya? Di rumah? Oh ya? Nah, Pidel itu kan tadi bilang mau jadi hamba Tuhan. Nah, mau jadi pemberita Injil. Kira-kira nanti kalau besar Pidel itu mau jadi hamba Tuhan yang seperti apa? Apa seperti siapa? Apa Yohanes, apa tokoh yang ada di Alkitab? Paulus memberitakan firman Tuhan. Menjadi anak Tuhan. Oh, menjadi anak Tuhan. Ya, kita juga jadi anak Tuhan ya. Nah, adik-adik, nah kita melihat Yunus itu akhirnya dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada bangsa Niniwe. Orang Niniwe itu akhirnya bertobat enggak? Bertobat. Akhirnya mereka bertobat dan akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bangsa Niniwe itu jadi enggak dihancurkan oleh Tuhan? Tidak jadi ya? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pesan buat kita hari ini, kita harus taat kepada panggilan Tuhan. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena keselamatan itu hanya ada di dalam
Tuhan Yesus. Kita juga harus taat, harus setia kepada Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia berdoa, setia ikut sekolah minggu, dan setia juga belajar karena tugas kita sebagai anak-anak belajar. Nah, sampai di sini dulu kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri, kita akan berdoa. Nanti Pidil yang pimpin doa ya. Oke. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, berkatilah hari ini agak sampai esok hari, sampai semua hari-hari, agar semua hari kami agar menjadi indah Tuhan. Tuhan, berkatilah semua orang yang ada di dunia semua Tuhan, agar mereka menjadi sehat, diberi perlindungan, diberi umur panjang Tuhan. Yang di sini juga Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka tidak menjadi orang jahat, mereka menjadi orang baik Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau rela di kayu salib demi menebus dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, Engkau tebus dosa kesalahan kami yang kami telah perbuat Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau penyelamat kami Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Raja Maha Penyayang Tuhan, Engkau Tuhan Raja yang paling adil Tuhan, Engkau baik sekali Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Engkau selalu bersama kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik Tuhan. Kami orang berdosa, kami orang berdosa Tuhan, Engkau tebuslah dosa kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Sahabat Kingdom Generation, sampai jumpa minggu depan. Dadah.